Kreativitas biasanya datang dari sebuah masalah yang ada di sekitar kita. Saat ini saya berada di Bandung untuk menemui salah satu penerima apresiasi 1 Indonesia Awards yang berhasil membuat produk yang bahan bakunya tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Oleh karena itu langsung aja kita ke tempatnya. Mas Nurman. Halo Mas Aryo. Halo, akhirnya Sehat, ketemu Mas juga. Sehat? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Gimana tamu jauh nih dari Jakarta gimana? Jakarta Bandung yang nggak jauh lah. Cuma 2 jam dekat, Oke. kecuali mungkin awal bulan agak macet. Agak macet. Ya kan? Nah, Mas Nurman, seperti yang kita tahu semua nih, Ya. Mas Nurman ini kan orang pertama nih, ya kan? Betul. Yang bikin sepatu berbahan baku kulit ceker ayam, bener nggak? Betul, di dunia Mas. Di dunia, Di dunia. manusia pertama ya. Ada manusia pertama mendarat di bulan. Kalau Yap. yang Mas Nurman manusia pertama yang bikin sepatu berbahan baku kulit ceker ayam. Betul. Nah, ini kan anti mainstream banget nih. Betul. Boleh diceritain nggak? Dapat idenya itu dari mana awalnya? Oke, jadi awalnya tuh kita meriset di 2015 tuh kita meriset berbagai Oke. macam jenis material. Nah, salah satunya adalah kulit kaki ayam. Nah, di kulit kaki ayam ini sebetulnya kita ada campaign, Mas. Campaignnya adalah menjadi alternatif material pengganti kulit ular dan buaya. Oh bener, karena selama ini selain sapi ada buaya sama ular. Betul. Jadi Kulit tas, jadi eksotis. sepatu. Yes. Betul ya? Betul banget. Oke, gitu. Dan terus? itu tuh istilahnya Indonesia menjadi salah satu eksportir kulit ular terbesar gitu loh, Mas. Oh Di gitu. Indonesia. Oke, ini ilmu baru nih. Terus, Dan terus. akhirnya kita mencoba untuk menjadikan ceker ayam ini sebagai alternatif materials. Dan Oke. ya sama kayak exotic leather gitu lah. Oke, oke. Begitu, ayo kita lanjut ngobrol di rumah aja. Oke, biar lebih boleh enak. di rumah ya. Oh, ayo kita masuk. Gak jauh ya? Ya nggak jauh dong. Oke. Kita masuk. Izin ya. Ya, ayo. Silakan. Oke, kita lanjut obrolan tadi di jalan ya. Ya. Nah, satu hal yang gue sebenarnya dari awal penasaran, Mas, yaitu nama Hirka. Jadi brand Mas Nurman namanya Hirka, betul ya? Betul. Nah, artinya apa tuh? Ada arti atau makna nggak dari Hirka itu sendiri? Jadi kalau Hirka sendiri kita ambil dari bahasa Turki, Mas. Wah, Turki? Ya. Oke. Yang artinya dicintai. Nah, alasannya kenapa kita ambil bahasa Turki juga karena waktu awal tuh 2015 tuh karena Turki itu salah satu negara yang mungkin anak mudanya tuh berdaya, lalu juga semangat anak mudanya akan perubahan dan lain sebagainya. Makanya itu menjadi salah satu faktor kenapa kita memilih nama tersebut sih. Oh gitu, Ya. luar biasa dicintai artinya Dicintai, ya? Mas. Oke, sesuai dong dengan kondisi sekarang Hirka dicintai oleh masyarakat Indonesia, betul dong? Betul. Semoga dicintai terus. Semoga dicintai terus. Dan timeless ya? Ya. Oke, nah Mas Nurman, sekarang kita lebih serius dikit aja nih ya. Usaha yang dilakukan oleh Mas Nurman ini kan sesuatu hal yang anti mainstream. Yep. Ya, yang tadi kita bahas di awal, orang nggak ada kepikiran bikin sepatu bahan bakunya adalah kulit ceker ayam atau kaki ayam, betul ya, kulit betul, kaki ayam. Betul. Orang biasanya kalau exotic leather itu kan lebih ke arah ular atau Yes, buaya. betul. Pasti ada tantangannya dong. Banyak banget, Mas. Banyak banget. Boleh banyak nggak di-sharing ke kita tantangannya apa dan seperti apa nih menanggapi tantangan tersebut dari Mas Nurman? Jadi mungkin awal-awal karena kita juga istilahnya pertama juga saya dapat banyak dari inner circle sendiri kayak misalnya trust terhadap apa yang saya lakukan saat itu mungkin nggak ada ya karena kita memulai sesuatu hal yang baru yang mungkin possibility untuk kedepannya tuh agak mungkin kecil banget lah, Iya. tipis banget. Makanya di situ saya mulai ngebangun tuh trust orang-orang terdekat kita dengan cara ya kita bisa dan konsisten dalam apa yang kita lakukan gitu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu itu mulai dapat feel-nya lalu juga mereka sudah mulai percaya sama apa yang saya lakukan dan ada beberapa case lagi kayak misalnya ketika kita mau masuk ke market kan bicara soal kulit kaki ayam mungkin orang-orang juga udah familiar dengan kaki ayam tapi bukan jadi produk. Betul. Tapi jadi makanan lah gitu Iya. kan karena Asia tuh ceker ayam masih dikonsumsi berbeda halnya ketika kita bicara Eropa ataupun Amerika. ya Iya. gitu lah di negara bagian yang lainnya gitu kan dan akhirnya memang banyak pertanyaan dari user atau customer kita tuh ini kuat atau tidak lalu juga gimana cara perawatannya atau gimana ini bagus di saya atau tidak dan akhirnya kita coba ngasih trust market kan kembali ketika udah trust inner circle sekarang kita bicara soal market ada nggak sih orang-orang yang mau beli dan akhirnya 2017-18 kita mulai riset market tuh dari mulai market wanita sampai pria dan akhirnya di 2019 kita tahu nih arahannya mau kemana kan dan di situ kita putusin untuk masuk market pria kita ada dua model yang kita keluarin yaitu formal and casual gitu. Oke. Jadi memang awalnya pernah coba di pasar wanita. Yap.
Ya, high bener ya. heels, betul, kayak gitu-gitu lah. Oh, di high heels. High heels, flat shoes, kayak gitu-gitu. Lebih banyak tantangannya di wanita ya? Lebih banyak dong tentunya, karena mereka sangat terbiasa dengan kaki ayam kan. Mereka biasa konsumsi, mereka biasa beli ke pasar dan lain sebagainya. Sehingga mereka, konotasi pertama di dalam benaknya mereka, ini kan murah, kenapa lu bisa jual harga mahal banget, kayak gitu-gitu lah. Terasa lebih ke arah situ. Iya, terus juga mereka ketika tahu bahwa ini, awalnya mereka nggak impress bahwa ini tuh sepatu dari kulit kaki ayam. Karena Mereka tampilannya pasti, dari luar kan ya, kayak buaya atau ular, betul ular ya? lah, ya kayak gitu-gitulah. Nah, mereka taunya ini bawa ular. Ketika saya coba kasih tahu mereka bahwa ini kulit kaki ayam tuh, Agak shock ya? Agak kaget ya? agak kaget. Wah, kaki ayam. Mereka simpan, mereka lihat langsung mundur. Jadi banyak gitu. respon kayak gitulah. Mereka entah itu geli kayak gitu kan biasa mereka makan. Kayaknya bau amis deh. Padahal kan itu udah melewati banyak proses. tahapan Betul. ya. Betul. Kayaknya menarik kalau misalnya Masnya lihat proses produksinya sih. Nah, itu yang baru mau gue omongin barusan nih. Jadi biar kebayang, karena gue nggak kebayang. Ya, Dari kulit ceker ayam, kulit kaki ayam itu jadi sepatu proses seperti apa. Jadi gue boleh lihat nih. Boleh. Ayo Oke, kita gue langsung penasaran. workshop aja ya. Oke, siap. Selamat datang Mas Aryo, ini di workshop kecil kita. Oke, akhirnya bisa ngeliat workshopnya nih Mas Nurman nih. Iya. Oke, boleh diceritain nggak sekarang tahapan prosesnya seperti apa dari ceker ayam sampai jadi sepatu Kirka? Oke, jadi tahapan pertama kita adalah namanya penyisitan, Mas. Nah, penyisitan ini pemisahan antara daging, kulit, dan tulangnya. Oke. Kita pisahkan menjadi 3 elemen utama gitu. Nah, yang kita ambil hanya kulitnya, daging dan tulangnya kita coba sumbangkan lah di warga setempat ataupun diambil sama gitu. teman-teman karyawan di Oke. sini gitu. Nah, akhirnya setelah kita penyisitan ada beberapa proses tambahan, Mas, gitu. Di antaranya kita masuk ke BIM host tuh. Nah, jadi kita mencoba untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang terdapat pada kulitnya gitu. Lalu masuk ke setelah proses selanjutnya pre-tanning, itu persiapan untuk pengolahan selanjutnya gitu. Oke. Jadi mengubah raw materials menjadi material setengah jadi. Nah, setelah itu baru masuk ke finishing. Nah, finishing itu baru masuk ke pewarnaan dan lain sebagainya, masukin volume dan lain sebagainya. Nah, setelah itu jadilah material tersebut gitu. Oke, ini yang ternyata yang gue kira awalnya bagian kuning luarnya bukan itu yang dipakai kulitnya ya? Bukan dong. Iya. Bukan dong. Jadi memang kalau misalnya yang kuning luarnya itu kalau ada tetap jadi kayak gini, Mas. Nah, ini tuh kalau ada jadi defect-defect kayak gini nih, Mas. Oke, ini ya defect ini ya, Betul, yang warna betul. hitam-hitam ini ya? Betul. Nah, kalau tetap ada, jadi kita harus hilangin tuh. Sebisa mungkin kita harus hilangin yang kuning-kuningnya tersebut gitu. Oke, makanya kayaknya tadi gue lihat ditarik itu pun nggak putus ya? Enggak dong. Sekuat itu berarti ya? Sekuat itu dong. Sekuat itu. Oke. Jadi kan anggapan orang-orang terhadap produk atau kulitnya sendiri gitu karena mereka nggak tahu seperti apa prosesnya, yaitu yang mereka biasa makan lah. Itu lunak dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah Mas Aryo lihat sendiri kan. Enggak, iya. kuat Gue kan? saksi hidupnya nih. Betul. Ternyata sekuat itu untuk Betul. kulit ceker kaki ayam. Betul. Ceker ayam, Kulit iya. kaki ayam, ya gitu. Iya. Gitu. Dagingnya berarti nggak dipakai ya? Hanya Dagingnya, kulitnya aja yang betul. bagian tebel tadi ya? Yang langsung dicabut, yang tadi ditunjukin ya? Diproses, betul. Oke, warna juga macam-macam ya? Warna macam-macam sesuai dengan kebutuhannya kita dan kalau misalnya ada kolaborasi sesuai dengan kolaboratornya kita sih. Oke. Colorway-nya mereka kayak gitu sih. Mas. Ini bentuknya kayak ini ya, kayak ular atau buaya ya? Betul. Teksturnya mirip-mirip ya? Mirip-mirip ular lah lebih tepatnya kalau Jadi buaya orang kan terlalu awam besar. mungkin ngelihat pertama, wah ini eksotik leathernya dari buaya atau Atau ular ular. mungkin ya. Betul. Ternyata dari ceker Ceker ayam. That's Oke, right. luar biasa. Terus? Nah, setelah itu kita masuk ke tahap selanjutnya, Mas. Nah, tahap selanjutnya adalah penyusunan. Kayak puzzling gitu loh, Mas. Oke. Jadi kita menggabungkan antara satu material dengan material lain dan kita menjadi satu kesatuan pola. Oke. Gitu. Nah, disinilah. Nah, ini proses selanjutnya, Mas. Penyusunan. Jadi dari puzzling ceker ayam tuh, setiap partnya tuh mereka punya part-part yang berbeda lah. Nah, Oke. kita susun menjadi satu kesatuan. Nah, satu kesatuan pola tuh jadi hasil akhirnya seperti ini, Mas. Gitu. Nah, nanti ini kan ada banyak ceker nih, gitu. Nah, ini di puzzling gitu. Dan ini tuh Oke. setiap satu pasang sepatu dengan pasang sepatu lainnya itu pasti berbeda. Jadi kita bisa janjikan ke user atau customer kita itu 90% mirip. Jadi nggak bisa 100% mirip. Oh gitu, iya, setiap iya. pasangnya. Makanya Oke. kenapa produknya kita bisa dibilang eksklusif karena setiap penyusunan, pola penyusunan itu beda. Iya, Gitu, iya. makanya Karena pola- ini handmade. Betul. Betul nggak? Betul Ya. banget. Oke, Betul banget. oke. Gitu. Mas Aryo mau coba barangkali Boleh. untuk penyusunan? Boleh ya? Boleh banget. Oke, ini boleh Pak, saya ganggu sedikit nih Pak. Boleh ya?
Oke. Kapan lagi nih jadi ngerjain Hirka kan? Jadi gimana tahapannya nih? Nah, tahapan pertama adalah Ini mungkin digeser dulu ya kali ya. Gue yang baru ya. Iya, lu yang mana aja deh. Nih kita cari Oke. yang baru. Nanti kita ambil satu part nih. Oke. Ini jadi satu part utamanya nih, Mas. Oh gitu. Oke. Nah, setelah itu Sini ya. ya coba pasang. Oke. Ini kayaknya lemnya agak beda Mas ya? Iya, ini yang jadi menarik Mas, karena kita itu dalam 1 tahun itu development produknya itu salah satunya adalah material penunjang, yaitu Oke. lemnya ini sendiri gitu kan. Dan kita coba untuk memanfaatkan bahan-bahan sisa dari ininya Mas, karetnya nih Mas. Nah, ini merupakan karet-karet bekas gitu, bekas produksi Oke. yang kita coba manfaatkan untuk dijadikan lem. Oh, I Gitu, see. material Iya, penunjang iya, kulit iya, kaki iya. ayamnya. Oh, luar biasa nih. Dan beda ya kualitasnya dibandingkan lem lain? Pernah coba pakai lem lain nggak bisa? Lem lain nggak bisa, karena ada beberapa pengaruh yang ngebuat kulit kaki ayamnya entah itu jadi keras atau apapun itulah. Jadi banyak faktor gitu. Nah akhirnya cocoknya itu menggunakan lem yang kita buat sendiri Mas. Karena formulasinya kita bisa atur sih Kak. Kayak misalnya tingkat kekerasannya, tingkat perekatannya kayak gitu-gitunya kita bisa atur gitu. Nah jangka panjangnya juga ini lebih baik sih gitu. Ini gue coba ya. Boleh banget. Nah kan, enak kan? Iya, nyaman ya di tangan ya. Nyaman banget. Jadi nyaman ya. Nyaman banget. Ini sama aja di antara 3 buat Sama, gabunginnya sama banget. ya. Sama aja. Boleh yang lain ya. Boleh. Ini berarti digabungin supaya nutupin semua. Betul. Kayak gini bisa. Bisa Mas. Oke. Nah jadi kan, ini jadi main patternnya, jadi pattern utamanya ini. Yang lain ikut. Yang lain ikut. Nah jadi ketika ini udah disusun, nah ini kita buka lagi Mas. Ini kita buka lagi. Oh, kita, ditimpah dari. Yes, Oh. nah ini jadi di atas. Oke. Ini jadi di atas. Oke. Gue coba yang terakhir ini ya. Ya. Berarti kayak gini, misalkan nutupin semua. Ini yang paling bawahnya ya berarti ya. Yap. Nutupin gini ya. Ya betul banget. Oke. Ya. Begitulah Mas. Ya, nggak bisa rapi nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Kan pertama kali ya. Ini yang Nanti bikin mungkin tiap produk Hirka beda-beda. beda-beda dong. Karena handmade semua. Ya betul. Dan menyesuaikan. Jadi kita bicara soal produknya Hirka, kita bicara soal one of one. Jadi kita hanya ngasih satu produk itu hanya satu customer gitu kan. Meskipun dari artikel sama. Begitu Mas. Jadi semuanya limited edition sebenarnya. Yes. Sepakat ya? Betul. Oke. Kita ke step selanjutnya mungkin ya Mas. Oke, boleh. Nah ini proses selanjutnya Mas Aryo. Oke, setelah Ini- tadi beres ngelem ya. Betul. Ini dinamakan proses penjahitan untuk kulit kaki ayamnya gitu. Oh, yang tadi ada base-nya, terus yang timpahan tadi gabungannya untuk nutupin celahnya Betul. dijahit supaya makin kuat. Iya betul banget. Jadi ini kayak misalnya ini jadi main patternnya tuh. Oke. Pattern utamanya harus tetap ada gitu karena ini jadi ciri khasnya kita yang membedakan antara kulit kaki ayam dengan kulit eksotis lain. Gini ya? Gini dong. Bener ya? 3 Gini ya? dong, 3 dong. Oh iya, Gitu. iya. Oke. Nah ini harus tetap ada dan kita usahakan di setiap produknya kita ini nggak pernah hilang gitu. Dan ini menjadikan ciri khasnya kita begitu sih Mas Aryo. Oke, jadi udah dijahit kan semakin kuat dong berarti ya? Betul. Dari yang awalnya tadi, yang gua lihat sendiri ditarik-tarik dari bahan raw material udah kuat, ditambah dijahit lagi. Betul. Makin kuat. Ya, Iya, jadi iya. perlu teman-teman ketahui bahwa ini tuh kita nggak hanya satu lapisan. Oke. Kita ada layers tambahan dan yang kedua juga kita ada jahitan yang untuk memperkuat dari si kulit kaki ayam sendiri. Oke. Oh itu sepatu kayak pernah lihat nih. Nah, Oh jadi ini, apa coba ini? bentar, ini. Oh ya ini Cenderamata Astra ya, betul Ya, nggak? jadi ini produk kolaborasi kita Oke. antara Hirka dengan Cenderamata Astra dan inilah produknya. Itu kita coba maksimalin di sini untuk warna hitam dan ini birunya. Oh bagus ini, bagus perpaduan warnanya oke banget ya. Ini biru tua, biru, hitam ya. Ya, Soalnya juga hitam. Oke. betul. Ini udah dijual juga kan di Cenderamata Astra ya? Udah dijual. Nomor Terserah. 45 ada ya? Ada dong. Oke, ada berarti dong. gue harus punya. Oke, terus kemana nih? Nah, setelah ini kita masuk ke penggabungan upper. Nah, penggabungan upper, jadi satu kesatuan gini nih, Mas. Jadi kan ini part-part yang ini kita masukin sini nih, Mas. Oke. Nah, ini kita kombinasikan dengan kulit sapi. Oh, ada kulit sapinya di Iya, bagian sininya dan oke. Jadi ini tuh kenapa kita dikombinasi dengan sapi karena untuk mempermudah masuk ke market yang ada di Indonesia lah gitu, karena mereka kalau misalnya ada beberapa produk kita juga yang full customize full ceker ayam gitu, tapi ternyata memang untuk masuk ke marketnya agak susah. Akhirnya kita mencoba untuk lebih soft dengan menggunakan material penunjang lainnya yaitu kulit sapi. Oke, jadi ada hybridnya sedikit dengan sapi juga. Betul. Untuk mindset, balik lagi ke mindset ya sebenarnya ya. Untuk mindsetnya dulu dapat dulu, kita ngehook dulu. Ketika mereka udah istilahnya udah sayang lah ya, udah sayang, itu mereka biasanya upgrade.
Tapi blendingnya yang lain. bagus juga sih antara sapi sama ceker ya. Ya, tetap Oke. kita tetap nonjolin teksturnya juga sih karena kalau misalnya kulit sapinya bertekstur juga nanti ceker ayamnya ketutup, Mas. Betul, Jadi betul, sepakat. kita cari kulit sapi yang smooth. Yang plain lah ya. Ya, yang clear. Oke. Itu setelah ini baru masuk ke assembling. Nah, assembling ini jadi proses selanjutnya gitu. Nah, ini setelah jadi upper kayak gini kita pastiin untuk ujung depan dan ujung belakangnya itu ada penguat. Oke. Gitu, setelah itu baru dimasukin ke cetakan kayak gini, Mas. Oh, ini yang Nah. para ukuran beda-beda dong, betul ya? Yes, betul banget. Nih kayak gini. Nanti tinggal kayak gini, nanti tinggal gini, Mas. Tarik. Nanti penyesuaiannya gini. Nanti dikasih paku deh, Mas. Untuk Oke. menguatkan. Dan terakhir baru bawahnya bagian solnya. Betul, bagian solnya. Nanti setelah dilakukan assembling, nanti masukin ke sol. Nanti di solnya kayak gini lah. Kurang lebih seperti ini lah. Jadi kurang lebih seperti ini hasil Betul. akhirnya. Hasil akhirnya seperti itu. Tetap nomor satu kualitas ya. Betul. Soalnya rapi juga jahitannya semuanya di Gitu Mas. dong. Itu yang kita sangat perhatikan sih, Mas, karena kalau ya bicara soal handmade produk kan konotasinya ini nggak akan rapi dan lain sebagainya, tapi kita coba untuk memaksimalkan itu di produknya kita. Oke. Nah, Mas, kayaknya lu harus coba deh. Ya, Ini kayak pengen. kayaknya ada nih. Gua harus make sure dulu di bawah. Ukuran 45? 45 ada kayaknya. Oke, gue pengen nyoba sekalian. Ayo, kita coba yuk. Ada ya, coba dicek Ada. dulu ya. Oke, boleh. Wah, Nah, ini nih, Mas. udah nyampe ini nih, nih. produknya nih. Ini nih produknya nih. Packagingnya juga luar biasa ya, eksklusif kita ya dia ya. sangat memperhatikan detail sih. Oke. Oke. Itu ucapan terima kasih, terus juga ada campaign kita kawan perjalanan, lalu ada cara perawatan produk. Oh, ini seperti penting apa. nih, karena beberapa customer kan atau kita yang masih awam terhadap produk ini kan nggak tahu cara ngerawatnya gimana ya. Makanya selalu setiap pembeliannya customer kita pasti ada semua Oke. package ini. Dan ini ada authentic card juga. Ini ada kulit kaki ayam, kulit ceker ayamnya ini sampling untuk user. Gitu mereka harus tahu bahwa Jadi setiap- bentukannya seperti apa. User, customer akan dapat ini? Ya, Oke. ini jadi gift-nya kita. Iya. Lalu ada extra lace. Jadi ini tali sepatu tambahan ketika Sepasang, ya, oke. user kita bosen dengan Oh, warnanya beda ya? beda, Yang ini beda hitam, dong. yang bawaannya yang Cindera Mata Astra ini warna biru. biru, Oke. navy ya, betul. Nah, ini sepatunya, Mas. Coba dulu deh kayaknya. Wah, speechless sih, bagus banget. Ini bagian ceker ayamnya di sini. Oke. Ini kita pakai kulit navy sapi. Ya, jahitannya juga nggak terlalu kelihatan ya, karena dibuat sewarna. Betul. Ini gue coba boleh nih? Boleh dong. 45 ya, 45 dong. 29 cm. Wah, empuk loh. Pas sih, Gimana? 29. Enak sih, harus punya sih gue nih. Jadi gue nggak boleh ngambil langsung ya. Nggak bisa. Jadi harus ke Cindera Mata Astra, Cindera Mata Astra. di Menara Astra. Menara Astra. Oke. Bisa lewat sosial medianya juga di Instagram. Ada. Instagramnya Cindera Mata Astra. Bisa lewat situ. Oke, thank you Mas ya. Sama-sama dong. Nah, ngomongin sepatu nih, untuk marketingnya gimana sekarang prosesnya? Atau dari awal mungkin ada perubahan, nggak mungkin dulu offline, sekarang online, atau gimana Mas? Jadi kalau awalan sih tetap kita offline to online, online to offline lah. Jadi kita pakai dua metode gitu. Offline-nya untuk offline-nya kita fokus on event kayak ya bazar dan lain sebagainya untuk pengenalan, dan kita sebetulnya di 2017 juga udah running itu gitu, dan kita juga harus tahu feedback dari user atau customer yang berkunjung ke sana tuh seperti apa tentang produknya kita gitu kan. Dan di 2017 kita mulai di segmen wanita lah gitu. Nah, dan Oke. ternyata banyak feedback yang lumayan cukup unik juga gitu kan. Dan ternyata ya akhirnya kita putusin untuk kita coba juga market pria lah gitu. Nah, di situ kita coba pendekatan yang berbeda gitu, pendekatan komunikasi yang berbeda dengan gaya yang berbeda juga, dan ternyata lebih oke nih di pria gitu kan. Dan itu yang kita lakukan, dan selalu bicara soal kalau online ya tetap kita funnelingnya tetap di sosial media, terus juga advertising, terus juga ya brandingnya kita melakukan entah itu kolaborasi ataupun endorsement KOL. Oh, kolaborasi udah pernah dilakukan juga ya? Sudah. Nah, kalau untuk toko offline-nya sendiri sebenarnya ada nggak nih untuk kita? Ada, kita baru bikin di tahun lalu, dan itu letaknya di Kota Bandung. Oke. Spesifiknya di Kosambi, di Jalan Kosambi, itu di Pasar Kosambinya. Nah, di Pasar Kosambinya itu ada namanya The Halloween Space, Mas.
Oke. gitu. Jadi barengan gitulah. Oh, ada beberapa gabungan brand Ada lokal. beberapa gabungan Oke. brand lokal ya. Kalau di Jakarta semacam pasar Santa gitu sih, Mas. Santa, iya, ya, karena ada beberapa Brand di brand dalamnya. juga di situ, betul. Jadi marketingnya sampai sekarang juga masih ada offline dan juga online-nya pasti betul. berjalan ya. Masih berjalan, Mas, gitu kan. Efektif dua-duanya? Efektif. Cuman kalau untuk offline sih sebetulnya kita istilahnya apa ya? Kita cuman kasih fasilitas untuk loyal customer kita bikin produk gitu. Makanya kenapa nggak kita publish dalam setahun ini, kita nggak pernah publish bahwa kita ada toko offline di Bandung gitu. Nah, kalau kita ngomongin sekarang masalah sepatu berbahan baku ya, kulit ceker ayam. Yes. Untuk visi Mas ke depannya seperti apa nih? Untuk di Hirka ataupun untuk produk ini sendiri? Nah, kalau untuk Hirka sendiri ya tentunya kita pengen menjadi alternatif. Jadi salah satu alternatif material pengganti kulit eksotis lainnya, yaitu ular dan buaya gitu. Dan ini karena memiliki karakteristik yang serupa gitu kan. Ada 3 karakteristik yang dimiliki oleh kulit ular dan buaya gitu. Di antaranya adalah eksklusivitas, eksotisme, dan satu lagi tuh limited lah gitu. Limitednya itu Ya, sebenarnya, betul. iya. Nah, makanya kenapa kita coba implementasikan di ceker ayam ini. Itu untuk feature-nya, untuk jangka panjangnya nih Mas gitu kan. Nah, jangka pendeknya sekarang kayak misalnya ya yang sering kita nggak sadar adalah food waste gitu kan. Oke, betul. Nah, dan bicara soal food waste ini tuh sebetulnya kita bicara soal restoran-restoran siap saji, terus berapa banyak sih yang tersebar di Indonesia gitu kan. Terus terutama bicara soal menaikkan value dari barang atau apa namanya, makanan tersebut ke yang lebih tinggi. Nah, itu kita bakal concern di situ sih di tahun depan. Kita bakal fokus di food waste, terus juga kita bakal riset lebih mendalam gimana caranya untuk bisa lebih gampang masuk ke market dan Oke, dan pastinya misinya akan ngikutin visi yang tadi udah betul. Mas Nurman sampaikan ya. Betul. Oke, menarik nih. Oke, Mas Nurman, kita sama-sama tahu nih, Mas Nurman dan dengan Hirkanya ya menerima apresiasi dari Satu Indonesia Awards Yap. tahun 2019. Betul. Betul ya? Betul. Nah, menurut Mas Nurman, bagaimana nih Satu Indonesia Awards itu bisa memberi dampak kepada anak-anak muda? Bicara tentang Hirkanya aja ya, tentang sayanya ya Mas. Dan saya merasa bahwa dari situ kita bisa bertemu banyak orang gitu. Dan latar belakang yang berbeda dan secara geografis juga berbeda gitu. Dengan juri-juri juga yang tentunya dapat banyak masukan lah dari mereka gitu, bicara soal apa namanya, lingkungan dan lain sebagainya gitu, kewirausahaan gitu. Dan itu menjadi satu semangat baru buat kita, dan perlu diketahui bahwa 2019 tuh saya udah mulai sedikit goyah lah, maksudnya wah ini kayaknya bisa nggak ya, Bisa saya maju lagi atau ya, enggak, ya. maju, harus gimana lagi gitu kan, kita harus ngolah kayak gimana lagi, karena kita udah jalan berarti 2017, 18, ya 2 tahun 19 kita hampir 2 tahunan lah, 2 tahun lebih tuh kita belum menemukan market fit yang tepat untuk Hirka gitu. Tapi setelah situ, wah ini kayaknya saya bisa lanjut nih, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kita bisa lanjut akhirnya gitu, dan alhamdulillah bisa ada di titik ini sih. Oke, jadi titik baliknya Hirka sebenarnya ya untuk Satu Indonesia Awards ya. Ya, betul. Oke. Nah, dan satu lagi nih, bagaimana pendapat Mas Nurman ya terkait anak muda kita ini memberikan dampak seperti apa sih untuk memajukan bangsa kita di Indonesia nih? Nah, jadi sebetulnya kan peranan anak muda di Indonesia tuh bisa banyak banget, Mas. Nah, kebetulan kalau di Hirka juga kita menganut satu pesan lah yang kita pengen sampaikan, yaitu proses gitu kan. Kebanyakan anak muda sekarang nggak sabaran nih gitu kan. Ketika mereka memulai sesuatu, mereka pengen mencoba sesuatu, mereka pengen mendapatkan hasilnya tuh instan gitu. Ekspektasinya langsung Iya, besar. langsung situ gitu. Dan didukung juga dengan digital kan. Dengan adanya digital, ya semuanya bisa lebih cepat gitu. Tapi nggak secepat itu juga gitu. Ketika bicara soal produk-produk instan pun mereka harus ada proses kan. Bicara soal ngebuka kemasannya, lalu juga mereka bicara soal proses lainnya gitu kan, masak air dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka bisa kita nikmatin gitu. Oke, berarti nggak hanya produk kan intinya ya? Iya dong. Jadi ya harapannya sih ya setiap anak muda tuh punya peranannya masing-masing lah di setiap bagian gitu, dan itu menjadi kelebihannya mereka lah gitu. Iya. Jadi sesuai dengan skill masing-masing, Betul, kemampuan masing-masing. Kebetulan betul. memang Mas Nurman ini di Produk yes, oke. dan proses juga sih. Iya. Gitu. Oke, keren banget Mas Nurman. Thank you banget nih ya. Sama-sama, Mas. Jadi ini boleh gue bawa, jangan dulu ya. Jangan dulu dong. nggak Gue boleh tinggal, nanti baru gue ngambil di Cindramata Cindramata Astra. Astra, betul. Oke, thank you Mas. dong. Sama-sama, Mas. Nah, buat teman-teman nih yang pada penasaran pengen ketemu Mas Nurman dan ngelihat koleksi sepatu Hirka, Mas Nurman juga bakal hadir di rangkaian awarding Satu Indonesia Awards ke-13 tahun 2022 tanggal 27 sampai 28 Oktober di Galeri Astra, Menara Astra.
Di sana juga ada penerima apresiasi 1 Indonesia Awards lainnya yang juga punya banyak cerita inspiratif yang gak kalah menarik. Dan gak hanya itu aja, bakal banyak banget aktivitas seru yang bakal kalian bisa ikutin seperti Art Exhibition and Live Illustration, Young Entrepreneur Showcase, dan juga banyak beragam live experience yang bisa kamu ikutin. Nah, kalian juga bisa banget nih berbincang dengan Mas Nurman dan pembicara inspiratif lainnya yang akan sharing di talk show inspiratif Astra Talks. Nah, lengkap banget kan keseruannya? Jadi buat kamu semua jangan lupa ya, save the date 27-28 Oktober 2022 di Galeri Astra, Menara Astra lantai 5. Terus ada lagi nih, buat kamu yang kemarin belum sempat main claw machine di stasiun MRT Setiabudi Astra, bakalan ada lagi nih di sini. Oke, Mas Nurman, ini terima kasih banget udah berbagi inspirasi ke gua dan juga tentunya ke penonton YouTube channel Satu Indonesia. Jadi semoga kisah Hirka ini membuka wawasan baru untuk kita semua ya, Mas Nurman ya. Dan untuk kalian semua, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk nanti 1 komen terbaik akan dapat giveaway, Mas ya. Ya. Sepasang sepatu Hirka dari Mas Nurman langsung. Aman. Ya. Oke, semuanya terima kasih. See you. Bye.